Annyeong! Hari ini Rabu 25 Desember 2024, kami bertiga yaitu mahasiswa dari Stikes Bakti Husada Mulia Madiun Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 3A. Saya Hidayatul Maratus Solihah dengan NIM 2023-03020. Dengan saya Farah Meyaryani dengan NIM 2023-03018. Dan saya Angela Yoka Almajid dengan NIM 2023-03001. Di sini kami bertiga mau mengunjungi usaha ekonomi kreatif yang ada di Magetan. Untuk keseruannya, yuk ikuti perjalanan kami ke lokasi. Hai. Budaya dari desa Pacalan ini adalah menanam tanaman jerembak yang menjadi satu kebanggaan tersendiri dari desa ini. Betul sekali teman-teman. Masyarakat desa Pacalan itu menganggap memang sebagian besar daerah-daerah lain itu belum memiliki daun jerembak yang memang mereka itu tanam di lahan mereka. Daun jerembak itu bisa tumbuh di daerah pegunungan, tapi di daerah dataran rendah itu bisa, cuman tidak bertahan lama sih. Kalau di dataran tinggi itu bisa hidup tahan lama. Nah, dari jerembak ini juga masyarakat di sini melalui ibu-ibu PKK menggunakan daun jerembak ini sebagai motif batik yang menjadi kebanggaan dari desa ini. Bener, itu tadi kan nanti akan kita tampilkan karena kita juga akan survei ke lokasi batiknya teman-teman. Seperti itu. Ikuti saja ya guys. Bye. Kita tunjukin usaha ekonomi kreatif. Posisi di sini, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan dari Ibu, kami berdua ini dari mahasiswa Stikes Bakti Husada Mulia Madiun Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Terkait sosiologi dan antropologi di kesehatan masyarakat. Nah, kemarin itu kami itu sudah mengusulkan bahwasanya memang kita mau mewawancarai terkait usaha ekonomi kreatif, yaitu kita mengambil usahanya dari ibu-ibu ini. Jadi nanti ini akan diberikan beberapa pertanyaan, ibu-ibu bisa menjawab terkait memang di kenyataannya bagaimana. Sebelumnya boleh diperkenalkan mungkin dari ibunya ini di sini sebagai apa dan namanya siapa, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya adik-adik ke sini. Di sini saya perkenalkan, di sini saya sebagai kepala bagian produksi. Nama saya Mulyani dan ini sebelah saya Mbak Kati ini sebagai pekerja yang diproduksi. Baik, Ibu. Untuk pertanyaannya, hubungan antara ibu-ibu kerja ini seperti apa nih? Apakah dari tetangga, maupun PKK, maupun pribun? Oh iya Mbak, kita di sini bekerja hanya tadinya 10 orang. Itu semua dari PKK. Terus dengan adanya krisis yang kemarin, terus akhirnya mengeluarkan satu-satu, kita tinggal 5 orang. Gitu aja.
Kemudian kalau di proses produksi ini apakah sudah menerapkan K3? K3 itu kayak kesehatan keselamatan kerja mungkin. Oh ya, ini bisa dibantu sama Mbak Kati yang menjawab. Iya Mbak, sudah. Untuk kita kan memulai prosesnya mulai dari mengeblat, menyanting, mewarna, melorot, memberi fix warna dulu, terus melorot itu semua menggunakan. Contohnya kalau kita sedang menyanting itu kita pakai ini juga apa itu? Ya, pelindung badan, ada pelindung kain baju kita supaya tidak kena malam karena itu kan panas. Kalau kita tahan dengan ini kemungkinan besar itu nggak sampai ke anggota badan kita gitu. Dan untuk fiksasi warna itu kita menggunakan sarung tangan karena itu menggunakan bahan kimia. Nah, sedangkan untuk melorotnya kita menggunakan bantuan dari kayu yang biar nggak panas gitu. Jadi untuk K3-nya sudah diterapkan ya Bu? Alhamdulillah sudah. Nah, untuk proses produksinya ini Bu, dari awal sampai akhir boleh dijelaskan bagaimana? Mulai dari awal kita ngeblat dulu, ngeblat itu mentransfer motif dengan cara menulis ulang atau menggambar dari motif yang sudah ada. Setelah digambar semua baru dicanting menggunakan malam panas itu. Setelah itu baru diwarna seperti ini. Setelah diwarna harus nunggu kering dulu baru difiksasi warna. Setelah fiksasi warna kita nunggu paling tidak itu 1 malam. Nah, setelah itu baru dilorot itu menghilangkan malamnya supaya jadi kain yang siap pakai. Dan seperti itu kan. Oke, karena ini kan tadi sudah ada beberapa pertanyaan terkait proses produksinya juga ya Bu. Jadi ini saya akan ada pertanyaan. Kalau pertanyaan dari saya itu ada seperti sebenarnya di proses produksi ini usaha ekonomi kreatif bagi dari ibu PKK ini itu sebenarnya ada target gak sih Bu? Kalau per hari itu harus menghasilkan berapa seperti itu? Kalau untuk target sebenarnya enggak juga, cuman kita tergantung sama pesanan. Kalau memang pesanannya banyak kita usahakan untuk memenuhinya. Dan kalau misalkan cuaca juga mendukung kan, kalau tidak ada panas untuk secepatnya selesai itu juga nggak bisa, harus nunggu dapat kering panasnya, kering dari matahari. Misal ini kan juga ini ya tergantung pesanan. Ya. Kalau pesanan paling banyak itu bisa sampai berapa Bu kira-kira? 25 lembar pernah? Ya. Ukurannya yang seberapa? 2 meter 15 seperti ini. Kayak yang ini? Ya. Ini karena berarti kalau ini proses produksinya kan tergantung pemesanan ya Bu ya. Itu omsetnya itu juga kayak tergantung misal ada pemesanan, barangnya juga terpenuhi seperti itu omsetnya. Kira-kira kisaran berapa Bu kalau untuk omsetnya? Berapa Bu? Untuk omset itu kita dari manajemen ya, Ya. ke pekerja itu bayarnya 40%. Seperti itu. Terus tergantung juga nanti banyak pesanan apa enggaknya itu nanti dipotong 40% untuk tenaga kerja. Seperti itu. Ini penganggaran omsetnya itu per bulan atau mungkin? Ya tergantung Oh, ada pesanan itu. iya. Tidak ada target kita. Jadi Targetnya kalau misalkan kita dapat pesanan, misalkan saya minta tanggal sekian, Iya. itu kita harus digerakkan gitu loh Mbak, Oh, harus secepatnya iya. gitu. Iya, menyesuaikan juga. Kalau ini buat penentuan harga jualnya mungkin Bu, karena ini kan termasuk UMKM juga ya Bu, Iya. otomatis. Nah itu penentuan harganya dari ibu-ibunya itu patokannya mungkin dari mana gitu. Tergantung dari motif. Oh, Semakin bagus motif, harganya lebih mahal. Seperti itu. kalau maksudnya penentuan per motifnya itu mungkin ada kayak ketentuannya dari ibu-ibu ini punya ikatan terus nanti ada bulannya itu atau Kita ada nanti harga ditentukan dari sana. Terus untuk harga jual kita juga menyesuaikan, tapi tergantung motif
juga nanti kita bisa bikin harga yang lebih seperti itu. Kayak yang penting perkiraannya itu dari IKM perkiraannya itu batik ini terus kita gimana lagi sesuai dengan yang motifnya dan persetujuan pekerja sama ibunya sebagai ketua seperti itu. Iya, betul. Untuk ini Bu, terkait pertanyaan yang terakhir itu adalah target pemasarannya untuk batik yang dibuat dari usaha ekonomi kreatif yang Ibu dirikan ini itu target pemasarannya ke siapa? Untuk target kita ke instansi perkantoran seperti guru, pabrik guru seperti itu. Jadi langsung mereka itu ngambilnya banyakkan gitu ya Bu, karena kan Iya. kalau ilustrasi kan otomatis gurunya nggak cuma satu dan dua orang. Ya seperti itu. Sama ini Mbak, kalau untuk pemasaran untuk ke selain untuk kita menjual produknya seperti ini, kita juga menjual jasanya. Jadi seperti edukasi ke anak didik, SD, TK kayak gitu. Kalau SMP sementara belum ada, tapi kalau SD, TK sudah banyak kemarin. Berarti edukasinya itu terkait mungkin pembuatannya batik seperti Iya, itu. iya. Berarti mereka Untuk anak-anak. bisa mencoba kayak gitu Bu. Iya betul. Dan kita nanti punya kalau nanti kalau misalkan ada bikin apa itu foto-fotonya juga ada, video pun ada. Nanti kalau misalkan edukasi ya, lupa saya. Juga bagus ya Mbak, berarti maksudnya ini kan dari ibu-ibunya ternyata nggak cuma mendirikan usaha terus untuk mencari profit saja, tapi juga dari ibu-ibu ini punya inisiatif kalau memang benar cukup sekali juga Malah suka loh Mbak, seneng banget loh. Itu anak-anak itu saking itunya kadang malah minta warnanya tuh kan otomatis kreasi warna. Ini sendiri nih Bu, yang di sini yang khas itu apa? Untuk desa Pacalan, khas yang paling dipakai itu gerembak. Gerembak itu kalau bahasa Indonesia selada air seperti itu. Tapi tumbuh di sini gitu makanya. Iya, nanti Iya. saya tunjukkan di sawahnya banyak banget. Oh di sini ada. Iya, banyak banget. Oke, ternyata memang di sini itu batiknya ada kayak motif tersendiri gitu ya Bu, yang bisa menunjukkan bahwasannya ini tuh memang khas dari desa Pacalan seperti itu. Dan itu tadi motifnya sudah dijelaskan sama ibunya bahwasannya memang dari daun serembak yang memang di sini tuh banyak gitu ya Bu, tumbuh di sini tuh banyak kayak gitu maksudnya. Kalau pertanyaan dari kami itu sudah habis ya Bu, jadi terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya mau diwawancarai tugas kami. Semoga UMKM-nya ini, usahanya ekonomi kreatif ini semakin maju, terus juga bisa ini menyalurkan edukasi lagi lebih-lebih dari mungkin nanti bisa kayak kalangan SMA itu bahkan benar-benar bisa mengikuti dari proses awal sampai akhir seperti itu di sini. Seperti itu saja sih Bu kalau dari kami. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk silsilah dari batiknya tadi gimana Bu? Kalau untuk silsilah batik desa Pacalan itu termasuk desa perdikan, yang artinya dulu itu termasuk dari kerajaan Majapahit apa gimana gitu loh ceritanya ya. Terus keturunan masih keturunan raja desa Pacalan itu. Pernah ada yang batik ibu-ibu itu loh, terus tapi sekarang dengan adanya kemajuan zaman batik itu dilupakan ya. Terus dari kita untuk meneruskan lagi kalau batik kita itu ingin menonjolkan batik Pacalan, yaitu kita temukan batik gerembak itu. I gotta move on somehow. Give me energy on me when it's 11, I need it. Give me energy on me, baby. Halo guys, ini adalah salah satu tempat Penanaman daun jerembak yang tadi itu merupakan motif khasnya dari batik desa Pacalan teman-teman. ya ini pengen tahu, coba di shoot.
Jadi ini dia itu tumbuhnya ini ya teman-teman, kayak bener-bener selalu diairi dan airnya itu memang air bersih. Itu diambil dari sumber modal yang ada di sana. Yang katanya airnya itu juga sampai Madiun teman-teman ternyata. Jadi kayak ini tuh bener-bener sumber air yang besar kayak gitu. Petik daun jerembaknya ya guys. Ini bisa dilihat seperti mendekat. Motifnya tuh kayak gini. Jadi tadi yang di kain yang ditaruh batik itu juga ini jiplak ini loh bentuknya jerembak. Jadi seperti ini. Ini motifnya. Kayak kecil-kecil kayak gini. Ini biasanya di daerah sini juga dimasak, bisa dimakan. Biasanya dibuat oseng-oseng, kalau enggak itu sayur bobor. Ya, urap juga bisa, urap. Jadi di sini tuh air yang buat mengairi jerembak itu harus mengalir ya teman-teman, karena dari sumber yang kita dapatkan itu memang jerembak harus ini diairi sama air yang terus mengalir seperti itu. Gimana nih teman-teman, asik nggak petualangan kita hari ini? Asik banget kan? Kita itu udah tadi nonton ke UMKM-nya ini ekonomi kreatif ya teman-teman. Terus kita juga udah nunjukin bahwasannya memang di sini itu ada ini lahan khusus untuk mereka itu menanam jerembak yang merupakan memang kebanggaannya Desa Pacalan seperti itu. Jadi cukup sekian ya video dari kami. Semoga itu bisa memenuhi tugas yang memang kita kerjakan saat ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.